Akhirnya guys, ada juga nih mobil listrik yang murah tapi nggak murahan. So di video kali ini Mama Goci mau nge-review mobil listrik ini. Dan juga dengar-dengar mobil listrik ini udah bisa dipesan di Indonesia dan bakalan dikirim ke pemesannya tahun ini juga. Penasaran mobilnya apa? Yuk tontonin aja videonya sampai habis. Sebelum kita lanjut, Mama Goci ada kabar baik nih. Jadi aku bakalan bikin giveaway untuk menyambut 1000 subscribers dan hadiahnya ada kompor gas portable dan juga uang elektronik dengan total Rp500.000. Untuk ikutan giveaway-nya tuh caranya gampang banget. Yang pertama, kalian subscribe channel Mama Goci bagi yang belum subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan yang kedua, jangan lupa tonton videonya Mama Goci sampai habis, like, komen, dan share ke teman-teman kalian dan juga keluarga kalian. Nah, nanti undiannya ini sendiri bakalan dilakukan otomatis melalui comment picker. So, bagi teman-teman yang banyak komen, itu bakalan bikin peluang menang kalian lebih besar lagi. So, good luck untuk kalian semua. Dan sekarang kita lanjut lagi nonton videonya. Halo teman-teman, balik lagi sama Mama Goci. Di video kali ini aku pengen nge-review satu mobil listrik. Di belakang aku nih udah ada mobil listriknya, yaitu MG4 Electric Vehicle. Dan ini yang luxury editionnya ya. Jadi MG4 ini sendiri ada 3 varian. Yang pertama ada standar, ada comfort, dan juga ada luxury. MG4 ini sendiri udah muncul di Eropa akhir tahun lalu, jadi akhir tahun 2022. Dan dengar-dengar di Indonesia sendiri udah bisa dipesan dan bakalan dikirim ke pemesannya itu di tahun ini juga. Kita mau langsung cek dan dicek aja nih si mobil ini. Dan aku penasaran banget ya, harganya murah, tapi kalau dilihat-lihat itu nggak kayak murahan guys. Yuk kita langsung cek dan dicek aja. Kalau dilihat dari depan sendiri ya guys, ini tampangnya tuh udah seksi abis, menurut aku udah bener-bener modern. Dengan logo MG-nya ini ada di tengah-tengah. Dan juga di bagian ke bawah kalian bisa lihat ada bagian gitar-gitar juga. Gitar-gitar ini juga aktif ya, jadi kalau misalnya dibutuhin contohnya untuk dinginin mobil, mereka bakalan aktif gitu ya bekerja. Dan untuk lampunya sendiri guys, udah LED juga, ini kelihatannya juga bagus banget, gahar banget ya menurut aku ya. Ada garis-garisnya juga di bagian lampu sini. Itu kayak semacam penambah lebih modern lagi kelihatannya ya. Di bagian pinggir sini juga bibirnya juga kelihatan seksi banget nih. Bagian bibir bawahnya ini. Jadi kalau untuk desain dari depannya tuh udah top menurut pendapat aku. Dan kita lihat di bagian sampingnya, sendiri di bagian bawah sini ada aksen hitamnya lagi nih. Ada aksen sporty-sportinya sedikit ya. Kelihatan lebih bagus lagi, lebih mewah menurut aku. Dan untuk juga pembuka mobilnya, gagang pembuka mobilnya juga bagus, cukup modern. Untuk ngecasnya sendiri ada di sampingnya si driver, di sisi driver. Dan kalau dibuka ini, kalian bisa ngelihat nih ya, alat casannya di sini untuk colok casan. Dan mereka ada 4 lampu begini guys. 4 lampunya ini juga berfungsi sebagai penanda berapa persen listrik yang kita ada. Keren banget ya, ini lampunya juga berguna banget loh. Misalnya kalau kita mau ngecas malam-malam, jadi di sini ada penerangan gitu sedikit. Untuk bagian ngecasnya sendiri ini bisa AC dan juga bisa fast charging ya guys. Jadi kalau yang dibuka itu untuk fast charging. Dan untuk AC chargingnya sendiri maksimum bisa 11 kW. Dan untuk fast chargingnya ini bisa sampai 135 kW. Wah, ini cukup tinggi ya sebenarnya menurut aku.
kita mulai ke bagian belakang. Yang aku paling demen nih bagian belakangnya, karena ini luxury edition juga. Dia ada bagian kayak yang nonjol begini dikit. Dan kalau misalnya lagi kondisi gelap atau malam gitu, ini garis-garis merah-merahnya ini kelihatan. Jadi kayak lebih mewah lagi, menonjolkan kemewahan dari luxury editionnya. Di bagian atasnya ini ada dua bagian yang terpisah juga. Ini bolong ya guys. Mungkin ini untuk penambah desain aerodinamiknya juga kali ya. Dan yang bagian ini cuman ada di luxury aja. Kita ke bagian lampunya aja. Lampunya itu cukup panjang juga nih, dari pinggir sini dia panjang sampai ke ujung lagi, sampai ke sini lagi. Dan untuk lampunya sendiri juga udah LED lighting system. Di sini mereka tulis lagi ekstra ya, Side Vision LED lighting system. Desain lampunya juga cukup unik guys menurut aku, dengan garis panjang begitu. Di tengah-tengahnya ada logo MG lagi. Dan mobil ini juga udah dilengkapi dengan kamera di bawah sini ya guys. Dan juga park sensor di bagian bawahnya. Jadi kalau untuk mama-mama nih yang takut parkir, takut kena senggol sana sini, udah nggak perlu takut lagi guys. Ini bener-bener oke banget. Sekarang kita mau coba lihat bagian bagasinya aja. Tombol untuk dipencetnya ada di bawah logo MG-nya itu. Untuk bagasinya sendiri menurut aku ini dibilang kecil juga enggak, dibilang gede juga enggak, agak sedang-sedang ya. Apalagi kalau untuk kita yang punya satu keluarga kecil, termasuk anak maksud aku ya. Ini ya pas-pasan lah ya. Untuk di bagian bagasi sendiri kalian bisa angkat ke atas yang bagian lantai ininya, lantai bagasinya. Dan di sini kalian bisa taruh peritilan-peritilan lagi ya guys. Di sini contohnya kalian bisa taruh kabel untuk ngecas kalian, atau kalian bisa taruh kayak P3K kalian, dan juga dan lain-lain. Kalian sesuai dengan kebutuhan kalian aja gitu, kalian taruh barang-barangnya. Di pinggir kiri dan kanan ada lagi untuk taruh barang-barang, dan mereka sengaja kasih jaring-jaring gini supaya barang-barangnya nggak meleset ke daerah paling bawahnya bagasi ini. Untuk bagian atasnya sendiri, ini aku nggak ketemu tombol buat ini ya, penutup bagasi, tapi ini ada kayak bagian yang bisa dimasukin tangan, jadi kita bisa nutup manual. Menurut aku sih nggak terlalu problem, nggak ada tombol itu, jadi tetap oke. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian aja nih bagian dalamnya kayak gimana. Yuk ikutin. Aku dengan tinggi 160 cm bakalan coba duduk di kursi belakang. Untuk duduknya sendiri sebagai passenger di belakang cukup oke, cukup nyaman. Dan kaki aku nggak mentok sama sekali ya. Mungkin kalau untuk orang-orang Eropa mungkin mereka kan lebih tinggi, bisa lebih mentok lagi. Dan kalau jarak dari kepala aku ke atas juga oke banget. Kalau di bagian belakang sini kita lihat, kalian ada bisa 3 orang duduk, 1, 2, 3. Tapi yang di bagian tengah ini bener-bener kecil banget. So mungkin untuk anak-anak bisa bertiga, tapi kalau dewasa aku rasa cuma bisa berdua aja. Nah di bagian kursi sini guys, ada tanda nih ya untuk car seat. Jadi ini bagian penutupnya. Wah ini kayak kelihatannya mewah juga ya menurut aku ya. Penutupnya itu kayak semacam kulit gini. Dan di sini ada 2 bolongan untuk masukin bagian dari car seatnya. Kalau lagi nggak dipakai kita bisa tutup aja, dan jadi kelihatannya kayak mulus banget. Top, bener-bener top kelihatannya ya. Untuk di bagian kursi depan sini, di bagian belakang kalian bisa masukin barang-barang lagi nih ya. Contohnya aja aku mau coba masukin handphone aku, bisa nggak? Wah, handphone aku ini cukup gede, bisa masuk juga. Jadi kalau mau taruh handphone atau mau taruh barang-barang mainan anak-anak masih bisa di sini. Mau taruh buku-buku anak-anak, jadi masih lebih oke dan banyak banget tempatnya ya guys. Di sebelah sini juga ada tempat juga. Untuk bagian tengah dari passenger seatnya ini, kalian bisa lihat ada 1 colokan USB. Dan ibaratnya kalian bisa ngecas handphone kalian di sini, dan handphonenya nanti kalian bisa taruh di bagian bawah sini. Jadi mereka ada sediain tempat kecil lagi kosong untuk taruh handphone, ini pas banget ya.
nggak bakalan jatuh. Dan di bagian lantainya ini juga oke banget, di bagian tengah sini kosong. Jadi kalau misalnya orang yang duduk di tengah, kakinya nggak terlalu sempit banget gitu, masih tetap bisa duduk santai, nyaman, top menurut aku. Untuk bagian pinggir mobilnya sendiri di sini kayak plastik keras gitu ya. Dengan model desainnya juga bagus nih. Dan ini pembuka pintunya juga udah kelihatan modern. Terus di bagian armrestnya ini juga cukup empuk, enak, kelihatan elegan juga ya menurut aku. Di sini ada tempat untuk taruh minum juga, cuman ini kayaknya agak kecil ya. Kalau untuk aku yang pecinta botol-botol gede yang 1,5 liter, kayaknya nggak muat nih masuk sini. Bisanya yang botol 500 ml aja ya masuk ke sini. So, sekarang kita maju ke depan aja, cek mobilnya. Kita udah di depan, dan untuk di bagian kursi driver sendiri, di bagian pinggir-pinggirnya ini ada bagian yang agak menonjol sedikit. Kalau aku duduk itu nggak terasa juga sih sebenarnya. Oke, cukup nyaman juga. Bagian kepalanya juga bisa di setel mau lebih tinggi atau rendah sesuai dengan kebutuhan. Untuk bagian kursinya itu di sini bagiannya seperti kulit, tapi ini kulit sintetik ya guys. Cuman kelihatannya udah elegan banget. Kalau bagian tengahnya ini bagian yang biasa mobil-mobil juga suka pakai nih guys. Aku nggak tahu ini apa ya namanya bahasa Indonesianya ya. Kalau kalian tahu, kalian komen dong di bawah. Ini. Dan untuk kursi drivernya sendiri bisa diatur elektrik gitu ya guys. Dari tombol-tombol di sebelah kiri sini, mau dimajuin, mau dimundurin, mau dinaikin, mau turunin, bisa semua. Kursi di sebelah driver sebenarnya mirip-mirip aja bentuknya seperti ini, tapi tombol elektriknya nggak ada, jadi mesti manual yang ngatur kursinya. Sekarang kita mau cek di bagian pinggir. Bagian pinggir pintunya juga mirip kayak belakang. Atasnya ini plastik keras gitu ya, dengan desainnya modern sama untuk pembuka pintu, dan di bagian driver ada untuk tombol pembuka pintu lagi ekstra nih, sama tombol penutup pintu. Ini di setiap mobil ada ya, biasa di sini. Di pinggir sini juga ada untuk pembuka jendela. Dan ini untuk armrest di pinggir sini sendiri juga sama kayak di belakang, empuk juga guys. Nah, sekarang kita mau coba bagian bawah tempat minuman ya. Apakah yang di depan bisa buat taruh botol 1,5 liter? Wah, bisa guys, 1,5 liter bisa. Pas banget nih. Jadi kalau misalnya yang nyetir nggak perlu suruh-suruh orang sebelah-sebelah lagi ya buat ngambilin minum ya. Bisa langsung aja ambil dari sini. Sekarang kita mau mulai di bagian dashboardnya juga. Di pinggir sini kalian bisa lihat nih ya, satu line gitu hitam, menurut aku kelihatan elegan juga. Ini ada AC-nya ya guys, atau kalau lagi musim winter ya keluarnya pemanas ya, jadinya heater gitu. Ada dua screen, kalian bisa lihat di sini. Screen yang satu tujuannya untuk driver, ini sebagai dashboardnya untuk driver gitu ya. Dan screen yang satu lagi ini infotainment screen gitu. Di sini kalian bisa banyak banget ngatur-ngatur. Contohnya aja kalian di sini bisa lihat ini yang bagian depannya screen ya. Navigasi, ada radio. Kalian bisa lihat status baterainya berapa, 95% sekarang status baterainya. Makanya tadi juga di tempat ngecas di belakang itu kelihatannya ada 4 ya lampunya ya. Di sini karena dia kehubung dengan internet, dia bisa lihat cuaca di tempat setempat gimana. Dan ini bisa dihubungin dengan Apple CarPlay atau Android Auto. Di bagian bawah sini, ini aku inget banget ya, kalau lihat bagian tengah-tengah ini nih yang kayak berenang-berenang di atas begini, ini mirip banget sama Audi Q4 ini modelnya. Yang membedakannya itu di Audi Q4 aku inget ada tombol start stop, tapi di sini nggak ada tombol start stop. Mereka bagian ininya, giginya, untuk ubah giginya mereka tuh putaran gitu ya guys. Jadi putar, kalian mesti pencet rem dulu dan kalian bisa putar mau yang kemana, mau ke R, N, D, atau kalau mau rem tangan kalian tinggal pencet aja P nya. Di bagian sini ada P rem tangan juga. Ini
bener-bener bagus ya menurut aku, desainnya oke banget. Ini aku nggak pernah lihat mobil yang muter-muter gini ya. Di bagian bawahnya, di sini ada colokan USB dan ada colokan USB-C, ada colokan 12 volt juga. Dan di bagian sini ada jalusi gitu, bisa dibuka. Ada tempat kecil lagi untuk taruh barang-barang kalian. Contohnya misalnya kalian mau taruh tiket-tiket kalian, kayak parking tiket, atau kalian mau taruh kunci mobil kalian, bisa taruh di sini. Dan di sini ada bagian kecil. Aku kebetulan taruh tisu, jadi kalau misalnya butuh tisu aku bisa langsung cepet banget ngambilnya. Di bagian sini kalian ada satu tempat lagi yang kecil. Ini aku lagi demonstrasiin, aku lagi taruh barang-barang ya. Contohnya ini cukup dalam tempatnya. Jadi aku demonstrasiin, aku taruh peritilan-peritilan, aku taruh dompet aku di sini kalau misalnya aku lagi nyetir. Dan untuk setirnya sendiri bisa diatur ya guys. Jadi di bawah sini ada bagian yang bisa kalian dorong ke bawah. Kalian bisa atur setirnya, bisa naik turun, bisa ke atas atau ke bawah sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Karena kan setiap orang beda-beda ya bentuk porsi badannya. Oke deh, sekian reviewnya, dan kita bakalan pakai mobil ini dulu. Kita bakalan cek dan recheck gimana mobil ini kalau lagi berjalan, apakah nyaman duduknya. Dan kita juga bakalan lihat ya konsumsi energinya kayak gimana. Yuk, ikutin aja. Untuk mobil tipe luxury ini, kapasitas baterainya itu 64 kW, dan ini bisa untuk perjalanan sejarak kurang lebih 300-an kilometer gitu ya guys kalau di musim winter. Dan untuk di musim panas bisa sampai 400 kilometer. Guys, kita udah muter-muter dengan mobil ini, dan kita lihat aja nih data-datanya. Kita udah melakukan perjalanan kurang lebih 35 kilometeran ya. Itu udah termasuk jalan tol dan jalan dalam kota. Total waktu yang kita butuhin untuk perjalanan ini 38 menit totalnya. Dan kalian bisa lihat konsumsi energinya itu 16,1 kWh per 100 km guys. Wah, ini konsumsi energi cukup irit ya menurut aku. Oke banget nih untuk mobil listrik. Dan sekarang baterainya itu 86%. Kalian bisa lihat juga di sini, ini bisa untuk melakukan perjalanan 273 km dengan status baterai seperti itu. Overall sih dari pemakaian mobil ini menurut aku oke, comfy banget. Dan aku bilang sih cocok sih buat mama-mama seperti aku. Dari tempatnya cukup banyak juga di belakang, dari bagasinya. Jadi kalau misalnya aku pergi ke supermarket nggak takut ya, belanja banyak-banyak bisa taruh di belakang. Dan kalau misalnya aku bawa si Maxi, car seat di belakang juga nggak sempit, bukaan pintunya lebar. Dan untuk harga yang termasuk murah di ukuran mobil listrik, orang nggak bisa ngomel lagi gitu ya. Memang kan untuk harga segitu kalian nggak bisa berharap untuk dapet yang lebih luksus lagi daripada ini. Top. Ini status kameranya kalau misalnya kita lagi posisi mau maju ke depan ya guys. Jadi kelihatan di depan ada apa aja. Dan di sini ada kamera 360 derajat juga, di sekeliling juga bisa kelihatan ada apa-apa aja. Jadi bisa lebih hati-hati kita kalau mau mengendari mobil ini. Dan aku coba kasih sen ke kanan. Kalau aku kasih sen ke kanan nih ya, sennya udah bunyi juga, aku kasih sen ke kanan, dia langsung otomatis ganti kameranya itu untuk yang di sisi sebelah kanan mobil. Sekarang kita coba kasih lagi ke netral, langsung dia berubah lagi, cepet banget berubahnya, nggak pakai loading-loading. Kita ganti sen ke kiri, dia langsung berubah lagi ke kamera yang di arah sebelah kiri. Ini bener-bener oke banget nih ya menurut aku. Ngebantu banget, jadi mobil kita tuh lebih aman juga gitu ya. Dan untuk
standar bawaannya ya untuk mobil listrik ini udah bagus banget menurut aku guys dibanding dengan mobil konvensional. So teman-teman, gimana nih menurut kalian mobil MG4 EV-nya? Oke banget gak? Kalau kalian sendiri bakalan beli nggak nih si mobil ini? Langsung komentar aja yuk di bawah. Bagi yang belum subscribe channel Mama Goci, jangan lupa subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya, karena Mama Goci nggak bakalan berhenti di sini aja ngebahas tentang mobil listrik. Dan juga jangan lupa kasih acungan jempolnya di video Mama Goci. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.